Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 4 belajar matematika kembali bersama dengan Ustazah. Dan jika di sebelum-sebelumnya ya kita sudah belajar perkalian, pembagian, ya kita sudah banyak latihan-latihan soal. Nah, sama dengan faktor bilangan ini ya. Jadi perkalian dan pembagian itu adalah dasar kita untuk mempelajari materi-materi yang selanjutnya. Salah satunya adalah faktor bilangan. Nah, apa itu faktor bilangan? Nah, kita pelajari sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Jadi nanti ada suatu bilangan, mau kita cari faktornya. Misalnya nanti ada bilangan 6. Nah, apa saja bilangan-bilangan yang bisa membagi 6? Nah, itu nanti kita coba cari ya. Nah, di sini ada Ustazah tulis sudah, tentukan faktor dari 6. Nah, masih ingat tadi faktor itu apa? Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Nah, jadi di sini misalnya ada contoh soal kan, tentukan faktor dari 6. Nah, kita mau cari bilangan-bilangan yang habis membagi 6. Nah, terus masih ingat ya, di perkalian 6 misalnya ya. 1 dikali 6 itu sama dengan 6. Nah, artinya 6 ini dia bisa membagi 6, dia juga bisa membagi 1 ya. 6 dibagi 6 hasilnya 1, kemudian 6 dibagi 1 hasilnya 6. Nah, maka di sini Ustazah tulis seperti ini. Artinya ya 6 itu bisa dibagi 1. 6 bagi 1 hasilnya 6, dan 6 itu juga bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 itu hasilnya adalah 1. Begitu ya. Nah, kemudian lagi di sini ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nih Ustazah tulis coba perkalian 2 ya. Perkalian 2 itu kan ada 2 kali 3 misalnya. Nah, 2 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Nah, artinya 6 ini bisa membagi 3, 6 juga dia bisa membagi 2. Ya, 6 bagi 3 hasilnya adalah 2, dan 6 bagi 2 ya, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, jadi 6 ini dia bisa dibagi dengan 2, bisa juga dibagi dengan 3. Nah, jadi apa tadi faktor bilangan? Faktor bilangan itu adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis ya, membagi habis. Artinya nanti 6 ini dia bisa dibagi 1. 6 itu bisa dibagi 6. Terus 6 bisa dibagi 2. 6 juga bisa dibagi 3 gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah dapatkan ini faktor-faktornya, maka bisa kita tentukan langsung ya, bahwa faktor dari 6 itu adalah 1, terus 2, 3, dan 6. Kita usahakan menulisnya itu berurutan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Kira-kira dari sini insya Allah paham ya. Kalau misalnya belum paham, nanti diulang-ulang aja pelan-pelan. Ini memang perlu sekali pemahaman yang cukup ini ya, cukup sulit lah, bisa Ustazah katakan cukup sulit, tapi dari kesulitan itu pasti bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa selagi kita berusaha ya. Baik, nah selanjutnya di sini ada angka atau bilangan 18 ya. Nah, sekarang mau kita cari faktor-faktor bilangannya. Nah, pertama di situ Ustazah tulis ya, 8 itu bisa dibagi 1 kan. 8 bagi 1 itu adalah 18 ya. Jadi semua bilangan itu pasti dia bisa dibagi 1 ya. Dari bilangan 1 sampai seterusnya itu dia bisa dibagi dengan 1. Jadi 18 bagi 1 itu 18. Kemudian 18 bagi 2. Nah, bisa kan 18 bagi 2? 18 bagi 2 adalah 9. Di perkalian 9 kan ada tuh 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. Nah, berarti kan 18 itu bisa dibagi 2, hasilnya 9. Kemudian 18 dibagi
3. Nah, 18 bagi 3 bisa kan? 18 bagi 3 itu adalah 6 ya. Nah, terbukti ya 3 kali 6 itu kan 18. Artinya 18 itu bisa dibagi 3, hasilnya sama dengan 6. Bisa juga 18 itu dibagi 6, hasilnya sama dengan 3. Nah, jadi di sini faktor-faktor bilangannya adalah 1, 2, 3, 6, kemudian 9 dan 18. Nah, jadi ini nanti diulang-ulang aja. Ya, kalau misalnya belum paham diulang-ulang, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Berusaha supaya betul-betul paham insyaallah. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada 36. Nah, sama yang kayak sebelum-sebelumnya tadi, 36 kita bagi 1. 36 bagi 1 itu kan 36. Kemudian 36 kita bagi 2 bisa kan? Ya, kalau angka dia tuh genap, pasti dia bisa dibagi sama 2 ini. Ya, 36 bagi 2 itu hasilnya adalah 18. Kemudian 36 bisa juga dibagi sama 3. Nah, 36 dibagi 3 hasilnya adalah 12. Terus 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9 ya. Masih ingat perkalian ya? 4 kali 9 itu kan 36. Berarti 36 itu bisa dibagi 4 hasilnya 9. Kemudian 36 dibagi lagi sama 6 ya. 36 bagi 6 sama dengan 6. Karena 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Nah, berarti faktor-faktornya itu adalah angka-angka yang di dalam situ. Terus misalnya ada yang bertanya nih, kenapa Ustazah di dalam situ nggak ada 5? Di bagian 36 ini nggak ada 5. Kenapa tidak ada 5? Karena 36 itu dia nggak bisa dibagi habis sama 5, ya kan? Yang bisa itu 35 kalau dibagi 5 itu bisa 7. Nah, tapi 36 dibagi 5 itu nggak bisa ya, karena 5 itu dia bukan, nanti kalau di kelipatan itu dia tidak menghasilkan 36 ya. Nah, jadi dia nggak bisa. Jadi kita cari bilangan yang bisa dibagi ya. 36 itu bisa dibagi sama siapa aja bilangan-bilangannya. Nah, nanti pas sudah ketemu, nah itulah faktor-faktor bilangannya ya. Kemudian lagi di sini ada 40. Perhatikan 40. Nah, 40 dibagi 1 ya. 40 bagi 1 hasilnya adalah 40 pasti ya. Kemudian 40 dibagi 2. Nah, 40 bagi 2 berapa? 20. Terus 40 dibagi 4. Ya, 40 bagi 4 masih ingat ya. 40 bagi 4 hasilnya adalah 10. Kemudian 40 dibagi 5 adalah 8. Nah, kenapa misalnya di sini Ustazah kok nggak ada 3? Nah, karena 40 itu dia nggak bisa dibagi 3. Nah, jadi kita cari angka-angka yang bisa dibagi sama 40 ya. Nah, misalnya tadi 1, 2, 4, 5 itu kan dia bisa. Nah, jadi nanti faktor bilangannya itu adalah yang di dalam kolom tersebut. Nah, tadi faktor bilangan 36 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, terus 9, 12, 18, dan 36. Terus faktor dari 40 itu ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita hari ini cuma menyimak aja penjelasan dari Ustazah. Nanti insya Allah kita ada latihan minggu depan ya. Nggak apa-apa, ini Ustazah akui ini cukup rumit ya, cukup rumit untuk dipahami. Tapi nggak apa-apa, walaupun cukup rumit, kalau misalnya kita berusaha belajar ya pelan-pelan itu pasti bisa. Pelan-pelan, insya Allah pasti bisa, yakin ya. Nah, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya seandainya nggak paham, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah di bagian mananya yang nggak paham ya. Nah, itu aja. Salah hilaf dari Ustazah mohon maaf. Dan semoga nanti kita bisa secepatnya ketemu di Zoom supaya kita langsung bisa tanya jawab ya. Tapi untuk saat ini belum bisa. Semoga nanti bisa secepatnya kita ketemu lewat Zoom. Itu aja dari Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.